Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang Firestore ya. Kita masih membahas tentang Firestore. Yang kita lakukan sekarang apa nih ya? Sekarang kita akan membuat chatnya ya. Jadi ketika kita masuk ke chat ini, kita akan menambahkan data di sini ya di chatnya. Misalnya saya login dengan Sandika nih. Saya login dengan Sandika mau ngechat si Kuldi ya. Di sini ada nih user Sandika ini mau chattingan dengan si Kuldi. Kuldi itu ada di RC5A. Oke. Berarti di chat ID RC5A ini nanti kita tambahin datanya di sini. Data-datanya itu list, nanti list of chatnya. Chatnya itu akan bentuknya akan seperti apa? Seperti yang model kita punya ya. Jadi di sini ada datanya nih. Nanti list, ada tambah baru, dan seterusnya. Nah, tapi agar ini bisa diorder by ini, berarti kita harus merubah chat ini ke bentuk collection ya. Jadi ini harus kita rombak lagi nih ke bentuk collection ya. Gimana cara rombaknya? Mungkin di sini kita yang lakukan ini kita stop dulu aja. Yang di sini berarti ini modelnya nggak kayak gini ya. Jadi nanti ada perubahan di sini. Jadi kita buat collection pas dia membuat sebuah chat ID ini itu di mana? Jadi pas dia memulai connection ya. Jadi di out controller ini ada pas dia mau nge-search dan dia memulai koneksinya. Di sini. Kita coba breakdown nih. Yang mana yang kita harus ubah ya? Di sini kita punya logic, dua buah logic ini. Ada if ini sama else ini. Oke? Idenya di sini adalah ketika dia buat referensi chat sama user, oke. Dia buat referensi dua ini ditampung di variabel chat dan user. Kemudian kita dapetin dokumen chat ya. Jadi kita ambil semua dokumennya. Jadi semua dokumen yang ada di sini, semua dokumen ini ya. Kita cek dulu kalau misalnya dia ada apa enggak datanya. Kalau misalnya enggak ada, berarti belum pernah chat dengan siapapun. Ya, belum ada chat sama sekali. Jadi dia harus buat koneksi. Tapi kalau misalnya ada datanya, kita cek lagi yang koneksinya mereka berdua. Ya. Koneksi mereka berdua nih cara ngeceknya kayak gini, ya. Dimana pertama nih, dia ngecek nih koneksinya, ya. Dari user itu dicek dulu di dalam user ini ada koneksi kan, ada chat ya, chat sini ya. Dia masuk ke collection chat. Ini dari collection user ya, collection user nih. Kita masuk ke dokumennya user tersebut, user kita si Sandika. Kemudian masuk ke dalam collection chats ini, oke. Kemudian kita cek di mana koneksinya itu sama dengan temennya. Jadi yang koneksinya dengan temennya nih. Yang mana nih? Dokumen yang mana yang koneksinya sama temennya? Oh, ternyata kita mau sama Kuldi, berarti kita dapat dokumen ID nih. Nah, kita cek nih. Sama dengan kosong apa enggak? Kalau misalnya kosong ya berarti belum ada koneksi dengan si teman kita. Kalau misalnya ada datanya, berarti yang kita harus lakukan kita dapetin chat ID-nya. Udah sesimpel ini doang sih sebenarnya. Logic yang di if else ini. Nah, kalau misalnya kita udah dapet chat ID ya udah tinggal masuk ke dalamnya. Tapi kalau misalnya buat baru, nah ini ada permasalahan di sini. Pas kita buat baru, kita itu membuat sebuah chat baru nih, dokumen chats ya, collection dari chats. Kita ngecek dulu dari collection chats kita di mana mereka berdua nih. Cara logic buat dapetin mereka berdua itu kayak gini. Jadi koneksinya cari yang koneksinya mereka berdua ya. Kalau misalnya kita udah kita udah dapat datanya, kita cek apakah kosong apa enggak. Kalau misalnya kosong, berarti benar-benar buat baru data ini, dokumen ID ya. Yang kita harus lakukan adalah meng-add, oke, kita bikin koneksi. Nah, tapi chat ini nggak kayak gini ya. Jadi ini kita hapus, buat baru nih, ya. Di add dia generate ID, oke.
kita di sini bisa dapetin ID-nya nanti. Jadi kita masuk lagi buat chatnya ya. Kita lakukan buat chat kosong. Jadi di sini kita udah dapat ID-nya dari sini. New chat doc ya. Kita masuk dulu ke chat sini. Kemudian kita ambil dokumennya. Kita masuk sini, ambil dokumennya dari yang ini. Kita copy. Di sini punya ID-nya nih, ya. Ini dokumen ID yang telah kita buat. Kalau kita udah buat, dapat dokumen ID, yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah collection chat, ya. Jadi di sini pasang collection chat, ya, chat ini. Jadi nanti ada di sini, membuat collection baru namanya chat gitu ya. Udah di sini ya udah selesai gitu ya. Sebenarnya ini enggak, kalau misalnya datanya baru ya ini enggak ditambahin, cuman kosong aja. Tapi kalau misalnya udah ada datanya baru dia, ya. Semua chatnya oke. Ini karena buat baru, kita pasang kayak gini aja nggak apa-apa. Kemudian di dokumen usernya kita buat collection chat, kemudian masukin dokumen ID-nya, oke, aman. Di sini oke, aman semuanya ya. Oke, ini aman semua nih. Kemudian list chatnya kita tambahin ya. Kita ambil list chatnya. Oh, ini buat logic masukin datanya ya. List chatnya ada apa enggak? Nah, kita cek nih di sini. Kalau misalnya list chat ini kan ngambil dari user collection chat, itu ada datanya apa enggak? Itu kita mau ngupdate usernya ya. Ini buat ngupdate model nih. Oke, ini udah aman ya. Oke, sip. Udah aman semua. Nah, permasalahan sekarang adalah ini ketika buat baru ya udah. Ini nambahin ini doang. Tapi ini nggak dibuat juga sih sebenarnya. Oke, kita sekarang kalau yang terdapat chat. Nah, ini kita tinggal bahas ini nih. Sekarang idenya adalah kita punya dari chat docs ini ya. Kita ambil ID-nya. Ini yang mereka berdua ya. Ternyata ada nih datanya. Mereka berdua udah pernah chat, ada koneksi kayak gini nih ceritanya. Ya, udah dapat nih dokumen ID-nya, data-datanya udah dapat. Yang kita harus lakukan adalah kita masuk ke user, collection reference user, kemudian kita buat collection, kita buat di sini ngeset ya. Ini ngeset datanya. Oke, ini nambahin data chat di user ya. Kemudian di sini buat update model. Kalau misalnya udah update model, dia pasang di sini. Oke, nah ini datanya ya. Masukin chat ID. Ya ini juga nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah nih. Karena datanya emang udah ada. Kalau datanya udah ada ya udah. Berarti kalau misalnya kita mau, jadi kita pas ngebuat baru itu kita menghilangkan ini aja ya. Logiknya kita menghilangkan ini, ngebuat si collection. Nah, oke, ini udah clear kok. Jadi kita tadi perubahannya cuma di sini. Kita menghapus data chat ini pas dibuat baru. Jadi kita masukin ke collection chat. Logik ini udah benar. Sekarang idenya adalah kita mau memulai chatting ya. Memulai chatting. Gimana tuh cara memulai chatting? Ini kita save aja. Cara memulai chatting itu di sini. Kita masuk dulu. Kita buka simulator. Atau enggak, sebelum buka simulator, ini chat ini kan ada terjadi perubahan, maka kita harus reset dulu ya. Chatnya kita reset dulu. Kita mau ngecek nih. Ini nggak ada chat, ini nggak ada chat. Nah, ini collection ini kita hapus nih. Semua collection ini kita hapus. Jadi ketiga orang ini belum pernah chat dengan satu sama lain ya. Maka di sini kita coba buka simulator ya. Kemudian nanti ini kita running. Kita running ulang ya. Oke, ini kita run without debug aja nih. Oke, ini kita ngulang lagi. Kita masuk, ceritanya kita login dengan Sandika aja dulu ya. Kita login.
dengan Sandika. Ini kita klik. Masuk. Oke, aman ya. Ini belum ada chat nih ceritanya. Ini kita refresh, dia auto login nggak? Oke, auto login ya. Nah, kita coba memulai chat dengan Kuldi Project ya. Ini kita cek di database-nya, ini belum ada collection-nya ya. Ini kita klik ini. Kita klik. Oke, masuk. Nah, di sini kita refresh. Si Sandika ini ada chat itu X1INZ. Oke. Kita coba cek di sini chat X1INZ. Nah, ini adanya connection doang ya. Chat collection-nya nanti dibuat ketika kita udah memulai chattingan. Nah, sekarang kita lakukan itu. Ya. Sekarang idenya adalah kita mau ngetik di sini, terus ini kita enter nih, ya. Idenya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ada di chatroom ya. Kalau di sini kita cek di modulsnya, ini ada di modus chatroom, ya. Ini view-nya yang ini ya. View-nya yang ini. Nah, idenya adalah kita sudah punya controller buat ngehandle teksnya. Chattingan ini kita udah punya. Kemudian pas kita ngeklik ini button ini berarti ya on tap ya. Send ini kita akan menjalankan suatu fungsi untuk memasukkan data ke Firebase gitu ya. Itu idenya. Nah, mungkin di sini kita pasangnya di mana? Mau di controller chatroom-nya atau di out controller ya, mungkin di chatroom-nya aja ya kita buat ya. Di sini di chatroom-nya kita buat controller baru di sini. Bukan controller baru sih. Jadi di sini kita buat sebuah function. Misalnya void gitu ya. New chat gitu ya. New chat. Kita lempar, pertama kita ngelempar data chat ID-nya ya. String chat ID. Chat ID, kemudian kita ngelempar string teksnya. Chatnya ya. Chatnya nih. Chatnya itu apa gitu ya. Kemudian setelah chatnya apalagi? Udah ya, cuman kayak gini doang. Ya, ini kita coba dulu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita membuat initial Firestore dulu di sini. Collection, sebelum collection reference kita buat Firebase instance. Firebase Firestore, namain aja Firestore. Firebase Firestore instance. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, di Firestore kita ini kita bisa dapetin baru nih. Firestore titik. Nah, ini kita bisa dapetin ya di sini. Mungkin kita buat collection reference-nya ya. Kita buat collection reference ini untuk yang chats ya. Nah, ini collection reference kita. Jadi kita pasang ke sebuah collection reference, namain aja chats. Nah, kayak gini. Ini collection reference kita. Oke? Dari chat ini kita ambil dokumennya berdasarkan chat ID-nya. Berarti chats.doc dari chat ID kita ya. Kemudian kita buat collection namanya chat ya. Jadi kita ngebuat sebuah collection baru namanya chat. Itu kita tinggal kita pasang nih, kita tinggal tambahin di collection ini sebuah data baru ya. Sebuah data baru tapi ini generate ID nih ya. Chat dengan ID yang random. Jadi kalau misalnya kita punya di sini collectionnya namanya chat, kita auto generate ID-nya. Kemudian di sini ada apa aja? Ada chatnya, misalnya ada chatnya, kemudian ada time-nya, waktu nih, waktu. Kemudian ada pengirim. Pengirim ini dalam bahasa Inggrisnya itu sender, sender gitu ya, pengirim. Dan penerima, pengirim ya, pengirim atau sender nih ya. Pengirimnya siapa nih? Sandika.
radi@gmail.com, nanti kayak gini ya. Terus ada penerima itu receiver ya, receiver, penerima itu misalnya si Goldie Project. Nah ini ditanya nih, apakah dia di is read. Nah ini tipenya boolean, dia misalnya awal-awal false, misalnya kayak gini ya. Ini contoh aja nih. Jadi nanti ada data chat kayak gini, chat awal 1, chat 2 dan seterusnya nih. Dokumennya banyak nih. Nah nanti di dalamnya tuh akan seperti ini. Kalau kita cek di modelnya, di model kita, di chat model, di sini ya, aset nih. Nah ini kayak gini datanya ya. Pesannya apa, message-nya, ini sender, receiver ya. Nah kayak gini. Ini data-datanya. Oke, nah kita buat di sini sekarang. Ini kita delete aja collection ini ya. Kita akan membuat datanya di sini. Kita menambahkan generate ID, kita menambahkan datanya. Datanya itu apa? Misalnya ini sender ya, sendernya siapa gitu ya. Sendernya itu email kita. Nah, email kita harusnya kita dapetin dari sini ya. Kita butuh email kita karena kita nggak mau ribet-ribet masuk ke Google Sign In, current user dan lain sebagainya. Ini kita passing aja emailnya. Kita ambil dari email ini. Email teman kita dapat dari mana? Mungkin kita bisa dapetin dari sini ya. Kita ambil aja email ini, email kita, email teman kita bisa passing atau kita ambil ya. Udah, ini sendernya ini, penerimanya ini mungkin pengirim aja ya, bahasa Indonesia aja. Penerima ya, ini siapa, nanti tes dulu. Ini belum tahu nih dapat dari mana datanya. Kemudian isi message-nya, message atau pesan ya, pesan deh, pesan MSG aja deh pesannya. Pesannya itu apa? Pesannya itu ambil dari sini chatnya nih ya. Kemudian ada apa lagi? Sini ya. Mengirim penerima pesan time ya, time. Ini kita pasang time no aja. To iso string ya. Kemudian abis time is read ya. Ini tipenya boolean, ini false ya awal-awal. Oke, nah ini data kita. Nah penerimanya ini kita ambil dari mana? Kita coba cek. Kita ngambil dari mana ya ini? Kita coba cek dulu di chatroom kita. Di chatroom kita itu kita bisa dapetin data emailnya dari mana? Berarti kita butuh ini ya. Final AUC sama dengan dia titik find dari out controller ya. Nah di out controller ini kita bisa lempar nih AUC ini. Berarti pas ini diklik, kita akan memanggil sebuah controller titik, kita ambil new chat. Nah kita butuh email dari AUC titik user titik value titik email. Ini null safety. Oke. Ini kita cek di sini. Nah ini dari controller titik chat titik text ya. Kayak gini. Nah chat ID-nya itu kita ngepassing argumen ya. Jadi dari home itu, kalau teman-teman cek di sini di out controller, pas kita masuk, ini kita ngelempar chatroom itu dengan argumen chat ID ya. Argumen chat ID nih. Ini kita pasang aja sebagai string ya. Chat ID ini string. String. Boleh nih kayak gini.
Atau kita pasang kayak gini nih. Kayak gini ya. String. Boleh kayak gini juga nih. Ya, chat ID sebagai string. Nah, setelah dapetin kayak gini, kita mau ngelempar ke dia. Ke chatroom ini, root chatroom ini kita coba copy. Ini kita find adanya di mana aja. Nah, di sini nih, di home, pas di home itu ngeklik, ini ke chatroom, tapi ini kita harusnya, ini ada 2 nih. Oh ya, ada 2 ya. Nah, ini kita ngelempar argumen ya harusnya. Argumen, ini argumen ini kita pasang chat ID. Chat ID-nya dari mana? Kita bisa dapat ini data apa? Oh, ini ya. Kita ambil dari sini list.chat ya. List.chat index. Nah, ini yang kita copy aja. List.chat index. Kemudian di sini kita dapetin apa? Di sini chat. Kita bisa dapetin ID-nya nih, ya. ID. Oke, nah ini ya. Ini chat ID nih. Oke, kalau udah selesai, kita copy juga untuk yang di bawahnya. Oke, paste. Nah, ini kita udah dapet nih ya. Chat ID. Jadi setiap mau masuk ke chatroom, kita dapetin chat argumen ini. Maka di sini chat ID-nya itu kita tinggal panggil get arguments. Ya. Dynamic ini kita mungkin ke string aja biar aman nih. Oke. Nah, mungkin ini data-datanya, email, chat ID, chatnya apa. Kita masuk ke controller sini. Kita save. Nah, di chat room-nya ini kita tinggal ambil penerimanya nih. Penerimanya dapat dari mana? Nah, mungkin di chat ini connection Kuldi project. Oke, nah ini bisa nih kita dapetin ini ya. Connectionnya dengan Kuldi project. Jadi mungkin di sini kita bisa dapetin email teman kita dari friend ya. Jadi pas dari home kita ngelempar data. Lempar data lagi. Ini berupa mapping aja. Ini kita cut dulu. Ini berupa mapping argumennya. Pertama dia friend email ya. Friend email itu di sini chat ID. Kemudian chat ID-nya itu ini. Dan friend email itu dapat dari sini. Connection ya. Connection. Nah, ini email teman kita. Friend email. Mana dia? Nah, ini. Friend email. Connection ya. Oke, kalau misalnya ini udah, ini kita copy aja. Ini kita pasang di sini. Kemudian di out controller, ini kita butuh teman kita juga. Argumen, ini kita coba masukin sini. Argumennya kita bisa copy ini. Ini kita hapus. Argumennya kita pasang ini. Nah, tinggal ini chat ID-nya ambil dari sini, chat ID. Kemudian friend email kita itu dapat dari mana? Nih, friend email ya. Friend email. Alright. Langsung aja kita save. Ini kita save. Ini kita save. Nah, chatroom kita bisa dapetin friend email. Friend email. Oke, kita dapat datanya. Mungkin kita akan mempassing get argumen aja. Jadi di sini nanti kita dapetin argumen ya. Tipenya nanti dia berupa mapping, string, dynamic ya. String dynamic argumen ini. Dynamic map.
Oke, nah ini kayak gini. Jadi nanti idenya adalah di chatroom kita dapetin sebuah, ini enggak dari emailnya, tapi dari get argumen ini as mapping string dynamic. Oke, seperti ini. Dia ada apa aja? Mapping argumen chat ID chat. Chat ID-nya dapat dari argumen. Oke, nggak butuh. Jadi di sini nggak ada chat ID, udah dapat dari argumen. Kita langsung passing 2 aja. Ya. Berarti nanti argumen itu udah berupa mapping. Di sini berarti tinggal argumen ini ambil yang friend email. Sorry. Ini email kita, email teman kita. Out email ini perlu ya. Email ini perlu. Jadi di sini kita pasang string email. Kemudian argumen. Oke, nah ini chat ID-nya kita ambil dari argumen. Ini chat ID. Oke, kalau misalnya udah dapat, di sini pengirimnya dari email. Kemudian ini kita ambil dari argumen friend email. Argumen friend email. Oke, nah ini udah semua ya, jadinya kayak gini datanya. Kita save. Ini kita butuh. Oke, nah ini kita udah lempar argumennya ya. Kita save. Mungkin kita coba dulu aja. Di sini kita udah buat datanya. Kita coba jalanin. Kita restart. Kita masuk ke Kuldi Project. Kita klik ini. Di sini masuk ya. Di sini chatnya ya. Kita restart dulu. Kita refresh. Di sini kita punya data chat dengan Kuldi Project X1IN. Oke, kita masuk ke chatnya X1IN. Ini coba kita chat di sini. Halo Kuldi. Kita send. Kita klik. Langsung nggak? Ini kita refresh. Nah, ini ada nih chatnya nih. Ada chatnya. Ada halo Kuldi, penerimanya 0. Nah, ini nih, penerima 0. Kita harus ngecek dulu nih. Penerima 0 ini apa nih? Pengirimnya benar dari Sandika. Ya, penerimanya 0. Penerima itu kita ambil friend email. Friend email. Kalau kita lempar dari controller, sini friend email. Nah, ini ya. Ini kita copy nih. Salah nih. Ya, di sini kita ambil dari friend email. Kayak gini. Kita save. Kita coba restart. Di sini collectionnya, chatnya kita delete. Ya. Oke, ini udah masih kosong. Di sini, wah, ini ngulang lagi ya. Karena kita ngubah controller. Kita masuk, kita coba buka. Oke, masuk. Ini kita coba restart. Kita coba nih ya. Dia bisa auto login. Oke, aman. Kita masuk ke Kuldi Project-nya. Halo Kuldi. This is from Sandika hardi@gmail.com. Enter. Masuk lagi. Kita coba refresh. Ada chat. Oke. Readnya false. Message-nya halo Kuldi. This is from Sandika. Oke, from Sandika ya. Pengirim Sandika.hardi. Penerima Kuldi. Time-nya ini. Oke, ini aman ya. Nanti ini udah masuk datanya. Kalau misalnya kita cek di sini
sekarang kita tulis yang kedua, test2. Kita enter. Nah, ini ada nih datanya ya, test2 nih. Chat, ini ada 2 nih, test2. Ini berdasarkan ini ya, harusnya ini data ini. Oke, nah ini kita next ke materi selanjutnya aja. Ini udah berhasil.